Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat belajar walaupun dengan cara online, yaitu tentang persamaan garis singgung pada kurva. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dani Atmojo, mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang, program studi pendidikan matematika. Untuk menyingkat waktu, langsung saja kita masuk pada materi. Materi pada siang hari ini yaitu mencakup 3 aspek. Yang pertama, saya ingin menjelaskan sedikit dulu mengenai isi dari materinya. Yang kedua, nanti kita bisa melakukan diskusi kelompok. Dan yang ketiga, nanti ada latihan soal. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran. Dengan menggunakan model discovery learning melalui metode penemuan, diskusi, dan tanya jawab dalam proses pembelajaran di kelas, diharapkan siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, disiplin, kerjasama, dan percaya diri dalam hal menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran dan kritik, serta dapat 1. Menentukan gradien garis singgung atau garis tangen pada kurva. Yang kedua, menentukan gradien garis normal pada kurva. Dan yang ketiga, menentukan persamaan garis singgung dan garis normal pada kurva. Nah, adakah yang tahu ini gambar matematikawan siapa? Yaitu beliau bernama Pierre de Fermat. Pierre de Fermat lahir pada 17 Agustus 1601 di Piedmont de Limoux, Perancis. Beliau matematikawan dari Perancis. Fermat menemukan prinsip fundamental dari geometri analitik dengan metode menemukan garis singgung kurva pada titik maksimum dan minimum, membuatnya dianggap sebagai penemu kalkulus diferensial. Pembelajaran Fermat tentang kurva dan persamaan mendorong untuk menyamaratakan persamaan parabola, yaitu Y sama dengan X kuadrat. Kurva ditentukan oleh persamaan parabola atau hiperbola. Menurut Fermat, N adalah bilangan positif atau negatif. Dia juga menggeneralisasikan R sama dengan A kali theta. Prosedur ini memungkinkan dia untuk menemukan persamaan garis singgung kurva dan untuk menemukan titik maksimum dan minimum. Selanjutnya, pada pembelajaran minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai turunan. Di sini kita mari ingat kembali. Ini ada 2 soal dan ada penjelasannya yang akan saya jelaskan. Soal yang pertama yaitu diketahui fungsi f(x) sama dengan 3x kuadrat min 7x plus 5. Tentukan nilai fungsi untuk x sama dengan 1. Dan soal yang kedua yaitu tentukan nilai f aksen 2 dari fungsi fx sama dengan 4x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 5x min 2. Langsung saja. Ini dia penyelesaian untuk nomor 1. Diketahui fx sama dengan 3x kuadrat min 7x plus 5. Karena yang diminta dalam soal yaitu F1,
maka kita bisa mensubstitusikan bilangan 1 ke dalam X, sehingga 3 kali 1 kuadrat min 7 kali 1 plus 5 sama dengan 3 min 7 plus 5 sama dengan 1. Nah, ini jadi hasilnya 1. Untuk soal nomor 2, diketahui fx sama dengan 4x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 5x min 2. F aksen x, maka untuk menentukan nilai dari f aksen x, kita bisa menurunkan 1 kali untuk fungsi fx, sehingga 4x pangkat 3 jika diturunkan menjadi 12x pangkat 2 min 6x kuadrat kita turunkan menjadi 12x, dan 5x kita turunkan menjadi 5, maka di sini plus 5. 2 diturunkan yaitu 0, min 0 sama saja tidak usah ditulis, tidak apa-apa, tidak berpengaruh soalnya. Sehingga f aksen 2, nah maka kita bisa mensubstitusikan nilai 2 ke dalam X, yaitu menjadi 12 kali 2 pangkat 2 dikurangi 12 kali 2 ditambah 5 sama dengan 48 dikurangi 24 ditambah 5 sama dengan 29. Mungkin ini mudah ya anak-anak. Sekiranya saya yakin kalian pasti bisa. Nah, untuk berikutnya di sini ada pembuktian limit, yaitu apabila dipunyai fungsi f di mana r memiliki atau dikawankan ke r dengan fungsi fx sama dengan x kuadrat min 1. Tentukan turunan fungsi f dengan menggunakan definisi turunan. Nah, untuk menyelesaikannya kita bisa menggunakan pembuktian rumus dari limit, yaitu f aksen x sama dengan limit fx plus h min fx plus h, di mana h mendekati 0, sama dengan kita substitusikan sehingga menjadi x plus h kuadrat min 1 dikurangi x kuadrat min 1 per h sama dengan x kuadrat plus 2hx plus h kuadrat min x kuadrat min 1 per h. Selanjutnya sama dengan kita bisa menyederhanakan menjadi 2hx plus h kuadrat per 2, sehingga menjadi limit h mendekati 0 dari 2x plus h. Yang terakhir kita mensubstitusikan, yaitu memperoleh hasil 2x. Nah, untuk selanjutnya di sini ada permasalahan, yaitu carilah gradian garis tangen dan garis normal pada kurva y pada fungsi fx sama dengan negatif x kuadrat plus 2x plus 2 pada titik-titik yang absisnya negatif 1, setengah, 2, dan 3.
Nah, jadi setelah nanti materi selesai, nanti kalian dapat berkelompok acak untuk membahas permasalahan yang tadi. Oke, selanjutnya kesimpulan. Yang pertama yaitu gradien garis singgung pada kurva dapat diselesaikan dengan menggunakan rumus M sama dengan limit delta X mendekati 0 Fx plus delta X min Fx per delta X, dan M sama dengan F aksen X atau sama dengan Y aksen. Yang kedua, gradien garis normal pada kurva dapat diselesaikan dengan menggunakan rumus M1 kali M2 sama dengan negatif 1 atau M2 sama dengan negatif 1 per M1. Yang ketiga, persamaan garis singgung di titik P A, FA pada kurva Y sama dengan Fx dan memiliki gradien M sama dengan F aksen X dapat diselesaikan dengan rumus Y min FA sama dengan F aksen X kali X min A. Untuk berikutnya, persamaan garis normal di titik P A, FA pada kurva Y sama dengan Fx dan memiliki gradien M sama dengan F aksen X dapat diselesaikan dengan rumus Y min FA sama dengan negatif 1 per F aksen X dikali X min A. Untuk yang terakhir, ini ada latihan 2 soal. Untuk soal yang pertama, tentukan gradien garis singgung dan garis normal dari kurva Y sama dengan 2 min 4x kuadrat di titik 1, negatif 2. Dan soal yang kedua, titik P dengan absis 3 terletak di kurva Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 7. Tentukan A. Persamaan garis singgung di P, B. Persamaan garis normal di P, dan C. Sketsalah dan analisis kurvanya. Kalian setelah ini bisa berkelompok untuk mengerjakan latihan 2 soal ini, dan yang tadi pada slide sebelumnya itu kan ada permasalahan, nanti juga bisa kalian mencoba untuk mengerjakan. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila nanti ada yang kurang jelas, dapat bisa langsung ditanyakan, dan semangat belajar untuk kalian. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Mari kita perbanyak belajar untuk mendapatkan ilmu yang semaksimal mungkin. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.